Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Mama Papo di sini. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan ngebahas tentang pentingnya pola tidur untuk bayi dan juga anak kita ya teman-teman. Jadi pola tidur ini penting karena selain pola makan dan pola minum, pola tidur juga mempengaruhi tumbuh kembang bayi atau anak kita teman-teman. Nah, saksikan videonya terus, jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di YouTube channel aku, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Oke teman-teman. Nah, langsung aja tanpa memperpanjang waktu, aku akan ngebahas kenapa penting waktu tidur itu dalam tumbuh kembang anak kita ya teman-teman. Nah, jadi sama seperti halnya orang dewasa, bayi juga sangat memerlukan waktu istirahat. Nah, karena apa? Karena supaya ketika dia bangun, tubuhnya akan lebih segar dan juga dia lebih berenergi ya teman-temannya. Sama seperti orang dewasa, seharian bekerja juga perlu tidur supaya mengembalikan keadaan tubuhnya ya teman-temannya. Seperti itu juga bayi. Nah, juga menurut kesehatan, saat tidur maka otak akan bekerja menyaring dan juga menyimpan informasi teman-teman. Nah, itu gunanya pola tidur ya teman-teman. Jadi otak itu bisa menyimpan dan juga menyaring informasi teman-teman. Nah, selain itu juga pola tidur sangat membantu untuk pertumbuhan mental dan juga fisik anak kita teman-teman. Nah, ini sangat-sangat diperlukan ya teman-teman. Tidak hanya makan dan minum, tapi juga pola tidur harus benar-benar tercukupi teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku akan jelasin dulu berapa lama dan juga sesuai dengan usia bayi harus membutuhkan tidur ya, atau berapa usia bayi dan jam tidurnya per hari itu berapa. Nah, aku akan jelasin di sini teman-teman. Nah, kalau untuk bayi atau bayi baru lahir atau newborn yang sering disebut, itu dari 0 sampai 3 bulan itu jam tidurnya harus terpenuhi sebanyak 14 sampai 17 jam teman-teman. Itu per hari ya teman-teman. Nah, itu sudah termasuk jam tidurnya malam dan juga pagi ya teman-teman ya. Nah, 14 sampai 17 jam per hari untuk bayi baru lahir. Nah, kalau untuk bayi dari 4 bulan sampai 11 bulan itu sudah lebih berkurang teman-teman, tapi nggak jauh banyak ya teman-teman. Jadi kalau untuk bayi dari 4 bulan sampai 11 bulan itu hanya memerlukan waktu tidur sebanyak 12 sampai 15 jam per hari. Nah, sedangkan untuk batita atau bayi di bawah 3 tahun, nah ini juga lebih berkurang lagi ya teman-teman. Nah, ini waktu tidurnya bisa mencapai 11 sampai 14 jam per hari. Oke. Nah, kalau untuk bayi di bawah 5 tahun atau balita, ini lebih berkurang lagi teman-teman. Waktunya akan lebih berkurang ya. Jadi waktunya itu bisa mencapai 10 sampai 13 jam per hari. Nah, itu bisa dipotong-potong gitu ya teman-teman. Misalnya dia pagi, sore tidur lagi, dan malam. Itu sudah dalam kombinasi atau gabungan ya teman-teman, sesuai dengan usia tadi bayi kita. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, aku akan membahas jika bayi kita kurang tidur ya teman-teman. Nah, ini penting teman-teman ketahui, atau buat orang tua yang baru memiliki anak atau bayi, ini perlu teman-teman tahu supaya teman-teman bisa memperhatikan ya pola tidur anak kita, karena ini juga termasuk hal yang penting untuk tumbuh kembang bayi kita, agar bayi kita nanti ketika dewasa dia menjadi anak yang benar-benar tumbuh sehat dan juga cerdas ya gitu teman-teman. Oke teman-teman, jika bayi kita kurang tidur, nah pertama bayi kita akan lebih rewel ya teman-teman. Itu sudah lumrah atau sudah memang faktanya ya teman-teman, bayi kita akan lebih rewel ketika dia kurang tidur. Nah, itulah sebabnya kenapa bayi-bayi yang divaksin itu kebanyakan setelah vaksin dia akan rewel ya teman-teman, dan juga kurang waktu tidurnya. Nah, dia akan menyebabkan bayi kita akan lebih rewel. Oke teman-teman. Nah, juga kalau misalnya bayi kurang tidur, nah kalau bayi atau anak-anak yang kurang tidur maka akan berpengaruh pada perilakunya teman-teman. Dia akan lebih emosional kalau anak-anak sekolah atau anak-anak yang kelas 1 SD atau apa gitu, yang pokoknya sudah sekolah. Itu kalau dia kurang tidur maka perilakunya akan lebih emosional ya. Jadi kalau dia lebih suka marah-marah, terus anaknya akan tantrum seperti teman-teman, susah dikontrol gitu ya teman-teman. Nah, juga kalau misalnya anak atau bayi yang kurang tidur akan berdampak pada usia dia 3 sampai 4 tahun. Kenapa aku bilang
Karena di usia 3-4 tahun ini itu adalah pengaruh dari dia bayi, teman-teman, atau apa sih namanya aku bilangnya. Jadi kalau misalnya bayi yang 3-4 tahun itu sudah dilatar belakangi oleh cara asuh dia di waktu bayi, teman-teman. Itulah makanya aku pentingnya aku katakan bahwasanya 1000 hari kehidupan pertama seorang bayi itu sangat-sangat penting. Nah, itu harus diperhatikan, pola asuhnya, pola makannya, pola tidurnya, semuanya harus diperhatikan pada 1000 hari pertama ketika dia lahir. Itu sangat-sangat penting karena akan berdampak ketika dia bertumbuh menjadi seorang anak yang dewasa gitu, teman-teman. Nah, itulah pentingnya ya, teman-teman. Nah, juga selain kerugian atau jika bayi kita kurang tidur, aku akan jelaskan juga manfaat jika bayi kita cukup tidur, teman-teman. Nah, tidak hanya kurang tidurnya, tapi kalau bayi kita cukup tidur, nah aku akan jelaskan apa yang manfaatnya yang akan kita dapatkan dan akan kita rasakan, teman-teman. Nah, yang pertama, bayi atau anak kita akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik ya, teman-teman, dibanding dengan anak-anak yang pola tidurnya bermasalah gitu, teman-teman, dari dia bayi. Nah, ketika bayi kita cukup tidur, maka dia akan tumbuh kembangnya akan baik. Oke, yang kedua, ketika bayi kita cukup tidur, maka konsentrasinya akan lebih baik. Ya, kenapa aku bilang begitu? Karena kalau misalnya anak sekolah kurang tidur, maka konsentrasinya akan menurun ya, teman-teman, atau kurang baik gitu, teman-teman. Dia akan lebih suka marah-marah, dia akan lebih suka lebih agresif seperti teman-teman. Dan juga dia akan lebih cenderung menjadi anak-anak yang malas gitu, teman-teman, karena kurangnya tidur tadi, teman-teman. Oke, teman-teman, nah selain itu aku akan juga bagikan tips atau cara agar bayi kita tidur dengan baik ya, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya tidak hanya tidur yang baik atau tidur yang nyenyak, tapi bayi juga perlu waktu tidur yang sesuai ya, teman-teman, atau pantas untuk sesuai dengan usianya. Jadi tipsnya adalah yang pertama, teman-teman, ini sesuai dengan pengalaman aku akan jelaskan ke teman-teman. Karena Pau itu dia termasuk anak yang memang disiplin sekali ya, teman-teman. Dari dia bangun sampai dia tidur malam lagi kembali itu sudah ada waktunya, teman-teman, dan nggak pernah bergeser. Awalnya sih emang susah menerapkannya, cuman karena faktor kebiasaan, makanya Pau sekarang jadi anak yang sehat, anak yang ceria, anak yang aktif, teman-teman. Nah, aku akan bagikan sesuai dengan pengalaman aku. Nah, yang pertama tipsnya adalah usahakan anak kita atau bayi kita tidur pada waktu jam yang sama. Jadi nggak hari ini, besok harus sama jamnya, teman-teman. Dari jam 18 sampai jam 7 malam bayi kita sudah harus masuk kamar atau di atas kasur ya, teman-teman. Itu tips dari aku. Nah, yang kedua, teman-teman bisa saat sore hari memandikannya dengan air hangat ya. Itu sangat penting supaya bayi kita lebih rileks dan tidur malamnya akan baik ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, bayi kita juga bisa kita pakaikan pakaian yang senyamannya gitu, teman-teman. Nggak harus berat, maksudnya berat itu nggak harus pakai kaos kaki, nggak harus pakai lengan panjang, tapi senyamannya bayi kita. Kalau misalnya kita coba dia pakai dengan baju yang lengan panjang cocok dan dia mau tidur, nah itu bisa terus, teman-teman, terusan. Tapi kalau misalnya kayak Pau, dia itu berganti-ganti, teman-teman, jadi nggak fokusnya sesuai dengan moodnya lah gitu, teman-teman. Makanya itu pentingnya aku bilang tadi, biasanya pakaian bayi juga menentukan kualitas tidur atau rasa nyenyak tidur pada bayi. Oke, yang keempat juga bisa teman-teman olesin jeminya sebelum tidur supaya badannya lebih hangat dan bisa lebih nyenyak tidurnya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya juga, oke, ini kebanyakan selanjutnya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa meredupkan cahaya lampu di kamar. Nah, ini dokter anak katakan bahwasanya kalau anak rewel dan nggak mau tidur di lampu yang terang, teman-teman bisa coba dengan lampu yang redup supaya dia tidur lebih nyenyak dan juga kualitasnya lebih baik ya, teman-teman. Oke, selain itu juga teman-teman bisa memberinya ASI ya sebelum tidur supaya dia nggak kelaparan sebelum tidur. Nah, itu juga bisa menyebabkan bayi kita suka rewel atau nggak mau tidur. Karena Papa juga pernah begitu, aku lupa kasih dia minum susu. Nah, dia kenapa nih nggak mau tidur-tidur, tapi sekalinya aku bikin yang susu, aku kasih dia minum susu, auto tidur dong, teman-teman. Nah, itu juga salah satu faktor supaya bayi kita bisa tidur dengan cepat dan nyenyak ya, teman-teman. Oke, teman-teman, nah itu penjelasan dari aku buat teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang
setuju atau suka dengan video aku, jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman atau ke keluarga teman-teman yang orang tuanya juga mengalami gangguan tidur pada anaknya, biar teman-teman atau orang tua yang lain juga mengerti cara merawat dan memberikan pola tidur yang cukup buat bayi kita. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang baru pertama kali, aku agak cepat ya ngomongnya karena memang bawaan teman-teman, aku memang bawaannya suka ngomong cepat-cepat karena orang Batak ya. Jadi mempengaruhi juga teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku teman-teman, sudah nonton, terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman untuk like dan subscribe juga channel aku supaya tetap semangat bikin videonya. Terima kasih teman-teman, bye bye.